Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita hari libur, jadi saya ingin jalan-jalan di seputaran kota Ambon. Mungkin ada yang belum pernah atau belum tahu tentang kota, bisa nonton video ini ya, untuk tahu beberapa tempat di kota Ambon. Oke? Nonton sampai selesai ya, jangan skip. Sekarang kita sudah di mobil, ayo, let's go. Oke, kita sekarang berada di Masariku. Ini daerah militer TNI 733 Rider di Waheru. Kalau kita lurus ke sana, kita akan ketemu dengan Paso. Kita akan masuk ke salah satu pasar di Waheru sini. Saya tidak tahu nama pasar ini, tapi saya sudah berapa kali masuk ke pasar ini. Kita akan lihat bagaimana pasar ini beroperasi. Pasar ini sebenarnya pasar kecil saja untuk kebutuhan warga di sekitaran sini. Pasar ini tidak terlalu luas, mungkin kurang dari 1 hektar. Ibu, ada tempat bangku. Bangku ada. Kalau yang ini saya mau. Kalau yang ini jangan. Ini 35.000 Sat. Bangku begini. Ah iya. Ada selain yang itu ada? Ada yang lihat kecil. Oh kecil. Saya untuk orang dewasa. Oh ada yang merah, sabar ya betul ya. Ini 20 bisa 4 kilo ini. Oh ini bangku 35. Iya 30. Tinggal satu 30. Jadi saya memang butuh bangku kecil untuk duduk, untuk aktivitas di dapur. Kebetulan punya saya sudah rusak, jadi harus beli yang baru. Ibu, saya bisa 20? Bisa Kak. 25 ya? Iya. Terima kasih banyak. Oke sama. Kita coba tawar tapi tidak bisa. 25.000. Ini langganan saya sering beli ini. Tapi memang tidak ada pasar lagi kecuali pasar ini. Singa ikan lema. Ya kecil-kecil. Itu tuh yang depan dari kecil. Yang besar singa ada. Ada. Ini ikan lema. Tapi yang besar tidak ada. Yang begini berapa? 20? 20. Oh, oke. Saya sering kesini cari ikan lema, tapi hari ini tidak ada. Adanya juga yang kecil. Kayaknya tidak cocok. Kita cari yang agak besar. Urusan kita di pasar Waheru sudah selesai, kita akan lanjutkan perjalanan. Kalau kita melakukan perjalanan dari arah Waheru ke Poka, itu kita akan sampai di persimpangan jalan. Persimpangan ini akan menuju ke beberapa perkampungan di luar kota Ambon. Nah, ini persimpangannya. Kalau lurus ke depan ini, berarti kita akan menuju ke Poka. Kita akan ketemu bundaran Poka. Kemudian kalau belok kanan seperti ini, berarti kita akan masuk ke daerah Jazirah. Ada negeri, berbagai negeri di sana ya. Kalau ada yang mau lihat masjid tua di Hila dan seterusnya, bisa mengikuti jalan ini. Karena tujuan perjalanan kita ke kota Ambon, jadi kita ambil jalan lurus atau belok kiri. Dan sekarang kita menuju ke bundaran Poka. Dalam perjalanan menuju ke Poka, di bundarannya, kita akan melewati satu tempat namanya Batu Kuning. Dan di tikungan, salah satu tikungan di situ, warga jual pisang. Dan ini tidak ada tempat lain, hanya di sini. Ini pisang ya, kebanyakan pisang atau hasil-hasil kebun yang lain. Saya berapa kali singgah di sini untuk beli. Karena memang ini sepertinya warga punya kebun di dekat sini, jadi mereka tinggal petik pisang dan mereka jualan di pinggiran jalan kayak gini. Pisang berapa sih ini? Dia masih keras. Ini banyak orang singgah di sini untuk beli pisang. Ini mobil-mobil yang parkir untuk beli pisang. Harga persisir di sini ada 25, ada 20. Ada 15 mungkin, tapi kita tidak dapat yang 15. 20 tadi, Bu. Terima kasih banyak. Kita meneruskan perjalanan dan sekarang sudah masuk ke wilayah Poka. Di depan sudah ada bundaran Pokanya ya. Nah, di depan ini bundaran Poka.
Kalau sampai di sini kita akan ketemu dengan masjid ikonik ini, Masjid Darul Hasanah. Jadi dari jalan depan kita sudah melihat masjid ini. Masjid ini bisa terlihat dari kota Ambon, dari sebelah pulau. Dari tadi kita keluar di Waihero, di Riders 733, Masariku, ke sini di Bundaran Poka itu butuh waktu 10-15 menit. Nah, kita sudah sampai di Bundaran Poka. Tempat ini penting ya, karena dia pertigaan jalan. Di sebelah sini, itu sebelah kanan itu menuju ke Bandara Internasional Patimura Ambon. Terus ke arah belakang ini, tempat kita berada sekarang, ini ke Waihero, Paso, dan seterusnya. Mau ke Tulehu dan seterusnya bisa lihat sini. Terus di sebelah sini, ini arah kota Ambon. Jadi sini persimpangan yang sangat penting, rute yang mengarahkan kita ke beberapa tempat di wilayah kota Ambon. Ini bukan patung biasa, ini adalah pahlawan nasional John Laimena, dan nama dia juga diabadikan di sebuah rumah sakit daerah di sini, Rumah Sakit John Laimena. John Laimena sendiri dia adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari Maluku. Dari Bundaran Poka kita ambil jalur kiri untuk terus ke kota. Ya, sekarang ada pertanyaan. Di Ambon, kampus apa yang akreditasinya A? Oke, tentu Universitas terbuka ya. Tapi bukan itu yang mau saya kasih tahu. Kita di sebelahnya ini. Nah, di depan ini adalah Universitas Patimura Ambon. Saya tidak tahu ini apakah gedung rektorat atau bukan. Mohon maaf kalau salah ya. Kalau di Ambon sini, yang saya tahu ya, itu adalah tempat kumpulnya para aktivis dan juga para akademisi. Itu juga menjadi tempat untuk bahas berbagai hal mengenai kota Ambon dan Provinsi Maluku, terutama jelang pemilu kada, hal-hal politik dan sebagainya, suksesi OKP, kepemudaan dan segala macam. Mereka ketemu dan bahas itu. Dan salah satu tempat yang favorit mereka kumpul adalah kafe ujung jembatan Jempe kalau tidak salah ya. Dan ini tempat. Nah, ini dia, ini kafenya. Kafe Ujung Jembe. Tuh, saya pernah nongkrong juga di situ berapa kali. Terus kenapa dinamain itu? Karena ini Jembe-nya, Jembatan Merah Putih. Sekarang kita sudah berada di atas Jembatan Merah Putih, Ambon. Di antara kalian, ada nggak yang tahu sejarahnya atau ceritanya kenapa jembatan ini dikasih nama Jembatan Merah Putih? Jadi jembatan ini penghubung antara kota Ambon dan Poka, dan tentu ini menjadi jembatan yang menghemat perjalanan. Tidak harus berjalan lebih jauh ke arah Paso di sana untuk masuk ke bandara. Jadi cukup melalui jembatan ini. Konstruksi jembatan ini menggunakan kabel. Jadi kalau kita berada di atas jembatan seperti ini, terasa bergetar. Jadi saya sudah di Ambon ini sejak bulan Oktober kemarin. Meskipun sebenarnya saya sudah pernah tinggal di Ambon ini dari tahun 97 ketika pertama kali datang dari Tual untuk kuliah di kota Ambon. Waktu itu 98 kerusuhan, jadi saya berhenti kuliah dan pindah ke Ternate, Maluku Utara. Saya belum begitu familiar dengan nama-nama kelurahan atau nama desa atau nama komplek di kota Ambon, termasuk yang dekat-dekat dengan jembatan ini. Warga di sini punya keramba ikan. View di sini tentu cukup bagus. Di sana daerah Paso, di sana Paso, Lateri dan seterusnya. Jadi banyak orang setiap kali melewati jembatan ini, tentu mereka akan mengabadikan momen. Apakah itu lihat video, foto atau seterusnya. Dan jembatan ini sangat ikonik sekali. Orang banyak mengenal Ambon melalui jembatan ini. Bangunan yang terlihat putih itu Rumah Sakit Sloam. Kemudian ada yang warna hijau, biru dan seterusnya. Itu adalah MCM Mall Kota Ambon. Nun jauh di sana itu adalah area pelabuhan Pelni. Jadi kapal-kapal yang di luar Maluku atau yang di luar Ambon masuk lewat ini, di perairan ini. Mereka akan masuk ke teluk ini dan kemudian akan kembali. Seperti ini, banyak kapal-kapal yang berlabuh. Banyak di antara kita yang belum tahu, mungkin bertanya, kenapa jembatan ini menggunakan nama Jembatan Merah Putih? Mungkin ini berkaitan dengan antara tahun 1998 hingga 2000-an awal, ketika Ambon terjadi konflik saat itu. Karena warga
yang mengelompokkan diri itu menjadi dua, mengatasnamakan kelompok mereka itu dengan nama merah dan putih. Yang merah itu kelompok Kristen, kemudian putih adalah orang-orang Muslim. Nah, jembatan ini mungkin sebagai simbol persatuan ya, antara kedua kelompok, bahwa merah dan putih adalah bendera negara kita, dan tentu itu menjadi pemersatu. Jadi mungkin ini adalah pilihan yang tepat untuk menyatukan kedua kelompok warga. Selain juga menghubungkan antara kota Ambon, jembatan ini menghubungkan kota Ambon dengan Epoka dan sekitarnya. Tentu ini adalah ide yang bagus. Gedung bertingkat yang di tengahnya agak jauh sana, itu adalah Hotel Santika, salah satu hotel bintang 4 di kota Ambon. Area ini di bawah jembatan penyeberangan ke MCM. Ini biasanya penuh dengan pedagang kaki lima, tapi kebetulan di beberapa minggu terakhir ini pemerintah kota rutin melakukan pembersihan, jadi tidak ada. Mungkin malam mereka akan pasang tenda. Terus memang ini ada beberapa angkot yang parkir. Ini kebanyakan adalah angkot-angkot KIAN, jadi mereka parkirannya di sini. Nah, ini dia Hotel Santika yang tadi sempat kita lihat dari jauh ya. Kalau belok kiri ini kita ke kampus IAIN Ambon. Kalau terus begini berarti kita ke kota Ambon. Masjid Al-Fatah, Pelabuhan Ahmadiyani Ambon, kemudian pelabuhan penyeberangan ke Sanana dan beberapa daerah. Kita mengikuti jalan ini terus sampai ke pelabuhan belakang kota namanya Pasar Mardika, dan seterusnya kita mengikuti jalur ini. Ini waktu asar, masjid-masjid sudah tarhim ya untuk persiapan sholat asar. Arah Galunggong menuju kota Ambon. Turunannya dari sini kita bisa melihat jauh ke dalam kota. Mau azan sholat asar, kita singgah untuk sholat asar dulu. Nanti setelah sholat asar kita lanjutkan perjalanan ke kota. Ini namanya Masjid Baitur Rahman di Batu Merah Atas. Kita baru saja melaksanakan sholat asar. Masjid ini kecil ya, tapi cukup indah. Luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah wa ta'ala. Kita akan melanjutkan perjalanan ke kota untuk beberapa tempat seperti Amplas, Ambon Plaza, itu plaza tertua di kota Ambon, Masjid Al-Fatah, Pelabuhan Ahmadiyani. Jadi kita kali ini ke Pasar Mardika, karena beberapa minggu kemarin, ya seminggu kemarin lah, pemerintah kota melakukan pembersihan pedagang kaki lima di kaki jalan ya, kiri dan kanan. Dan itu sempat macet. Saya pernah lihat situ di bulan puasa, macetnya minta ampun. Untuk melewati sekitar 500 meter, kita perlu waktu lebih dari setengah jam. Jadi kita mau melihat kondisi terbaru, apakah sudah benar-benar bersih, aksesnya sudah lancar, dan tentu ini sesuatu yang menarik. Nah, dari Batu Merah Atas ini adalah salah satu view terbaik untuk melihat kota Ambon dari atas. Sebenarnya lebih bagus lagi menggunakan drone ya. Di Batu Merah dulu saya sempat tinggal di sini tahun 97-98. Pertama kali datang untuk kuliah di kota Ambon, di Universitas Darussalam ya. Saya ambil kelas B di Masjid Al-Fatah karena kampus induknya itu ada di Tulehu. Dan saya tinggalnya di sini. Jadi komplek ini saya benar-benar hafal lorong-lorong kiri kanannya. Saya dulu tuh pernah karena lama, jadi saya pernah hafal lah tempat ini. Tapi sekarang nggak tahu karena sudah hampir sekitar 20 tahunan saya meninggalkan tempat ini. Ini gedung Radio Republik Indonesia Kota Ambon. Saya belum pernah masuk ya di gedung ini. Kemarin sebenarnya kami Universitas Terbuka ada kegiatan di sini, tapi saya belum sempat ikut. Markas Tentara Binaya. Kalau di kawasan ini beberapa bank ya ada di sini, ini ada BRI, kemudian kesananya nanti ada Bank BTN. Kita nanti ke depan ada Tugu. Ini sangat ikonik Tugu ini di kota Ambon karena di sana memang dia perempatan untuk menuju ke beberapa tujuan ya, misalnya ke Air Salaubar, Benteng dan seterusnya. Untuk beberapa destinasi saya tidak bisa turun, saya hanya bisa menyampaikan di dalam mobil.
Oke, karena satu dan lain hal. Sekarang saya mau memperlihatkan ke teman-teman, ada satu tempat yang teman-teman harus waspadai kalau nanti Kota Ambon. Ya, sebenarnya tidak masalah sih, tapi sudah pernah ada beberapa kejadian di sini. Ini adalah Tugu Trikora. Kalau kalian datang Ambon, ini tidak asing, ya tentu. Jadi ini tempat yang sebenarnya di satu sisi rawan juga, karena ini perbatasan antara dua kelompok yang selalu nggak selalu ya, kadang-kadang ribut. Jadi sempat di sini beberapa bulan lalu tuh bertemunya kedua kelompok saling teriak-teriak dan lempar-lemparan. Meskipun itu hanya beberapa saat dan diselesaikan oleh aparat kepolisian daerah Maluku. Setelah dari Tugu Trikora, tidak jauh dari situ ada Masjid Jami. Ini salah satu masjid cukup tua di Kota Ambon. Dan di sebelahnya ini ada masjid terbesar, Al-Fatah, Kota Ambon. Kedua masjid ini adalah masjid-masjid yang sangat ikonik di Kota Ambon. Kita sudah sampai di Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Saya tidak masuk untuk sholat karena tadi sih kita sudah sholat asar di jalan ya, di masjid di Batu Merah. Ini adalah masjid paling megah, paling besar di Kota Ambon. Tentu semua orang di wilayah Maluku tahu masjid ini. Semua aktivitas keagamaan yang besar dilaksanakan di masjid ini. Kita turut berduka karena beberapa bulan kemarin imam besar di masjid ini beliau wafat. Ya, warna hijau itu adalah Masjid Jami. Di sebelah sini sebenarnya ada rumah sakit ya, Rumah Sakit Al-Fatah Ambon. Kemudian ini adalah masjidnya, Masjid Al-Fatah. Ada beberapa menara di depan. Ini waktu selesai sholat asar. Hari ini terlihat sepi karena sudah selesai waktu asar. Ini dulu adalah kawasan yang paling ramai di seputaran jalan menuju Amplas, Ambon Plaza, Jalan Pati. Dekat sini ada pelabuhan Ahmadiani dan tadi di sebelahnya adalah Masjid Raya Al-Fatah. Dan ini memang benar-benar ramai dulu. Sampai sekarang pun masih sama. Ini kawasan yang benar-benar padat. Di kiri kanannya ini gedung-gedung yang usianya sudah agak lama dan sepertinya tidak terawat ya. Karena hampir tidak terlihat ada gedung baru di sisi kiri maupun kanan sekitaran sini. Di sebelah ini ada sebuah hotel sepertinya yang baru dibangun, tapi belum selesai, masih dalam tahap pembangunan. Nah, ini adalah Ambon Plaza. Ini mall tertua di Kota Ambon. Di sini ada Matahari, jadi Matahari Apartment Store. Sudah sejak lama ya. Saya datang di Ambon pertama itu tahun 97 sudah ada mall ini. Memang sudah ada MCM dan ada satu lagi mall yang letaknya di Paso. Nah, itu membagi konsentrasi warga terutama yang belanja. Jadi sebagian saja orang yang datang ke tempat ini. Oke, kita sudah di dalam Ambon Plaza. Ini berapa lantai ya? 1, 2, 3, 4 lantai. Informasi yang saya dapat dari pemerintah kota, yaitu dari Pak Wali. Wali kota akan menggunakan mungkin di lantai 3 atau 4 untuk aktivitas yang berhubungan dengan layanan publik. Dan kita dari Universitas Terbuka juga sudah istilahnya memesan ya, kayak Pak Wali Kota, kalau bisa kita disediakan satu tempat untuk layanan registrasi, pendaftaran mahasiswa dan layanan universitas lain, konsultasi gitu dengan para mahasiswa. Dan inilah dia Matahari Department Store. Untuk lantai 4-nya sepertinya tidak difungsikan. Dulunya mall ini adalah satu-satunya yang ada di Kota Ambon, tapi pasca rusuh 98 dan awal 2000-an membuat warga itu terpecah. Akhirnya berdirilah MCM dan mall lainnya. Di sebelah Amplas berdiri kios-kios seperti ini, banyak sekali ya. Terus di belakang tuh ada Hotel Sumber Asia. Hotel ini dulu sempat terbakar kalau tidak salah waktu kerusuhan. Sekarang sudah dibangun kembali. Kalau kalian dari luar daerah dan mencari sesuatu di Ambon, kayak belanja, makan dan sebagainya, mending kalian kesini saja di Amplas. Semuanya tersedia. Untuk belanja pakaian ada, apalagi ya, sembako atau mungkin makan, mau sholat, semuanya tersedia di sini. Kalau tidak jauh dari Amplas, kita akan ketemu perempatan ini dan di sebelahnya itu ada Gong Perdamaian Maluku. Ini gong yang menandakan Maluku damai di awal tahun 2000-an. Dan di sebelahnya sana ada kantor Gubernur Provinsi Maluku. Tapi kita tidak ada waktu untuk ke sana.
paling kita lewat saja nanti. Ambon City of Peace. Di sebelahnya Lapangan Merdeka. Kalau Anda dengar Lapangan Merdeka, ini dia. Dan ini tepat di depan kantor Gubernur Provinsi Maluku. Dan di sebelahnya ini adalah kawasan militer 733 Kota Ambon, Komando Daerah Militer Patimura Detasemen Kavaleri Laomena Holala. Oke, kita lanjutkan perjalanan ke Pasar Mardika. Di depan kita sudah akan masuk ke Pasar Mardika, Kota Ambon. Penasaran melihat ya, setelah kemarin ada pembersihan kaki lima oleh Satpol PP dan pemerintah kota, bagaimana hasilnya? Kita akan lihat ya. Oke, kita sekarang masuk di kawasan pertokoan Mardika, Kota Ambon. Ini adalah kawasan pertokoan. Kelihatan sudah agak sedikit bersih. Terminal masuknya, kita masuk nggak ya? Tak usah masuk, kita lanjut aja. Kita ada terminal di sana, kita tidak bisa keluar. Tapi apa yang saya lihat memang sesuai kenyataan bahwa mau ngapain? Orang-orang minta ngapain? Nggak, takut. Takut ya. Soalnya pernah kemarin saya ngeliat tuh, ada ini waktu bulan puasa dipanggil juga di situ. Orang yang lewat dipanggilin sama mbak-mbaknya. Pak nggak mampir, ada gitunya ya. Takut saya. Jangan. Sekarang ini kita sudah benar-benar ada di Pasar Mardika Ambon. Jadi hal yang paling penting di video ini adalah kita melihat perubahan yang terjadi di pasar ini setelah dilakukan pembersihan PKL, kaki lima dan sebagainya oleh pemerintah kota. Dan ini sudah masuk minggu kedua setelah operasi itu. Kita akan lihat pinggiran jalan kiri kanan kayak gimana sekarang. Halo, ini dia. Benar-benar bersih. Kemarin tuh saya keluar dari sini nih, kawasannya nih. Tikungan nih sebelah nih. Tuh, padatnya minta ampun, tidak bisa lewat. Saya menyeberang dari sini ke sana untuk mau keluar dari kawasan pasar ini. Sebelum masuk maghrib, itu kebetulan Ramadan. Kemudian saya tembus sana itu sudah lepas maghrib. Dan itu lebih dari setengah jam baru bisa keluar, luar biasa. Dan ini adalah pelabuhan penyeberangan. Udah reok ini, bengkok-bengkok kayak gini. Kalau memang pemerintah kota mau memanfaatkan ini sebagai pelabuhan penyeberangan, ke sebelahnya, ke Poka, Wayame dan seterusnya, harusnya diperbaiki, dibikin jadi lebih bagus. Kalau ini memalukan nih, memalukan. Udah reok kayak gitu masih ada. Diganti, dibikin yang baru. Pak Wali minta tolong ini diganti. Dibikin yang kalau memang dibutuhkan, dibangun yang baru, yang permanen. Jangan kayak lapuk kayak gitu, bisa jatuh tuh, bisa rubuh, bisa kecelakaan orang nanti. Jadi lapak memang sudah benar-benar bersih ya, sudah tidak kelihatan di sini. Soalnya kemarin di sini-sini nih, yang jual sayur lah, ikan lah, padat di sini. Sebelah kanan juga penuh, kelapa parut lah segala macam. Sekarang, wah ini benar-benar kayaknya sudah dimanfaatkan betul untuk hanya jual ikan ya. Tapi untuk yang belanja ikan di Ambon tuh agak unik. Beli ikan, tapi siapkan uang beli tasnya. Jadi tidak ada tas gratis. Tidak tahu sekarang, tapi memang sempat begitu. Bahkan ada aparat TNI di sini bikin pos, bukan cuma Satpol PP ya. Nah ini kan masih ada jualan. Harusnya mereka masuk ke dalam ya, tidak boleh di sini, di parkiran. Itu kan disediakan tempat di dalam sama pemerintah kota, harusnya mereka masuk. Tidak boleh ya di pinggiran jalan kayak gini. Lama-lama nanti mereka keluar nih, bluber lagi ke jalan-jalan kayak gini. Ini sebenarnya tinggal tunggu waktu aja nih. Kalau pemerintah kota sedikit lengah, udah mereka masuk lagi ke jalan-jalan. Wow, selamat datang di Pasar Mardika Ambon. Kayaknya rapi, ini bersih. Gedung barunya ini bagus. Tapi mudah-mudahan betul-betul dimanfaatkan oleh para pedagang supaya mereka tidak lagi jualan. Ini kayaknya masih ada ini di pinggir jalan. Semoga ditertibkan lagi biar mereka masuk ke dalam gedung. Kecuali kalau gedungnya penuh ya. Keladi berapa? Keladi 20, 50. Oh, keladi 20, 50. Oh, yang besar 50, yang kecil 20. Kalau petatas ungu sih ada? Oh, di sebelah. Ibu, petatas ungu? Petatas ungu. Oh, di sebelah. Ibu, petatas ungu ada? Ini ungu bukan? Oh, putih. Ini petatas ungu? Berapa itu? 20. Oh, satu tumbuk juga. Udah paling lama ini baru ketemu petatas ungu. Iya, itu sudah. Iya. Rp20.000. Ya. Pak, terima kasih banyak. Ya.
sudah terjadi perubahan mungkin sekitar 60% ya. Jadi kita masih terus berharap ke pemerintah untuk terus mengawasi lokasi ini untuk dibersihkan dari lapak-lapak supaya transportasi kendaraan bisa lancar 100%. Bukan cuma cowok, cewek juga mancing ikan di sini. Mancing ikan apa ya? Ikan kecil-kecil kayak gini. Ampun. Ini nih hasil pancingannya. Banyak sih tapi masih kecil-kecil. Ini beliau-beliau yang lagi mancing. Strike nggak? Strike. Weh, strike. Dapat tuh. Ini sebenarnya cuma buat hiburan ya. Soalnya ikannya terlalu kecil. Dimasak pun makan gimana, kebanyakan tulang. Kita lanjutkan perjalanan dan ternyata sebelah sini macet. Jadi rupanya pembersihan kemarin hanya di sebelah ya, dekat terminal apa tadi? Berapa kata itu? Tapi untuk yang di terminal dalam kota, kalau untuk di luar kota ini, sepertinya tidak terlalu banyak perubahan karena orang-orang masih jualan di pinggiran jalan kiri kanan dan masih terjadi macet seperti ini. Mobil tertahan ya. Ini selain macet karena itu tadi orang yang jualan pinggir jalan, tapi sebenarnya ada angkot yang di depan ini berhenti untuk menunggu penumpang, gitu ya. Jadi pelan-pelan, ada yang naik, ada yang turun, gitu sambil menunggu yang lain ya macet lah. Tapi sebenarnya lumayan juga sih, sudah agak sedikit longgar, tidak seperti bulan-bulan kemarin. Mudah-mudahan ini terus dijaga. Sempat kita lihat juga ada tentara, ada Satpol PP, ada polisi juga yang lagi sementara berdiri di pinggiran jalan mungkin untuk melihat kelancaran dan penertiban lokasi ini. Ya, semoga warga punya kesadaran mendukung pemerintah ya, tidak berjualan di pinggiran jalan supaya kawasan ini benar-benar bisa dirapikan. Terutama jalan nih, jalan ini becek, aspalnya udah rusak dan segala macam. Ini dibenarin, aspalnya dibenarin supaya hot mix, supaya bersih. Kemudian nah ini bagus nih, lagi dibongkar-bongkar nih. Bongkar apa dipasang ya? Bongkar, jangan dipasang. Pindahlah semua, ya. Silakan pindah semua ke gedung yang baru dibangun. Jauh lebih baik daripada di sini. Semua demi ketertiban kita semua di kota. Wah, dibongkar-bongkar nih. Ini adalah salah satu jenis transportasi kota yang sampai sekarang masih ada, becak. Saya ingat dulu 98, becak itu kasih naik harga karena waktu itu harga BBM lagi naik. Jadi kita bertanya kenapa becak bikin penyesuaian harga supaya naik ya. Orang yang naik itu kan BBM untuk kendaraan bermotor. Jadi memang manfaat kesempatan seperti itu dimanfaatkan ya untuk menaikkan, menyesuaikan harga gitu karena mungkin sama-sama angkot kali. Jalan ini memang rusak nih, perlu perbaikan ya. Mudah-mudahan pemerintah kota atau provinsi ya segera memperbaiki jalan yang rusak. Jadi kita sudah melihat bagaimana kondisi pasar Mardika Ambon. Kemarin penertiban yang dilakukan oleh pemerintah kota sudah memberikan hasil ya cukup signifikan. Mungkin 60-70% sudah cukup bagus karena lapak-lapak pedagang kaki lima sudah banyak yang keluar dari pinggiran-pinggiran jalan. Jadi kendaraan kita sudah kalau melewati lokasi ini sudah cukup cepat. Kalau tadi saya bilang itu sekitar setengah jaman atau bahkan lebih, sekarang ini 1 atau 2 menit. Jadi itu sudah sangat lumayan. Nah, lapak-lapak yang sebentar dibongkar itu mudah-mudahan segera keluar, diselesaikan. Mudah-mudahan mereka cukup punya tempat di gedung yang sudah dibangun oleh pemerintah kota. Jadi mereka masuk ke sana beraktivitas, kita yang belanja juga masuk ke dalam. Jadi jalan ini benar-benar bersih. Supaya ya mungkin ya terpaksa parkiran juga ya di pinggir-pinggir jalan ini. Mobil maupun motor. Dan yang paling penting kalau kita lewat sini benar-benar lancar. Jadi sekian aja dulu video ini. Terima kasih sudah nonton. Mudah-mudahan terhibur. Kita jumpa di video lain. Oke, untuk teman-teman semuanya yang mau daftar kuliah di Universitas Terbuka Ambon, kita sekarang sudah buka pendaftaran di bulan Mei sampai bulan Agustus. Silahkan daftar ya.